Halo, halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wangi sepanjang hari. Jumpa lagi dengan channel Pusat Grosir Parfum Malang. Channel yang membahas serba-serbi parfum refill pada khususnya dan parfum pada umumnya. Oke, sobat parfum dimanapun Anda berada, di video kita yang kali ini, di episode kita kali ini kita akan membahas pertanyaan yang sudah banyak ditanyakan sama subscriber maupun sama follower-follower kami di sosmed yang lain di luar YouTube ya, karena kita ada banyak sosmed yang lain yang tentunya juga banyak yang nimbrung di sana. Nah, ini pertanyaan menarik sekali tentang usaha parfum ini ya. Namun sebelum kita bahas nanti sampai panjang lebar, kita ingatkan supaya jika nanti videonya bermanfaat, bisa ya di-share ke teman-temannya supaya banyak yang dapat manfaat. Dan jangan lupa nanti tinggalkan jejak di kolom komentar ya. Mau komentar apa yang mau ditanyakan boleh. Kalau dirasa videonya masih kurang lengkap atau masih kurang cukup untuk memberi informasi yang pada teman-teman semuanya. Nah, teman-teman, yang ditanyakan kemarin ya banyak sama follower mau subscriber ya. Jadi gimana sih nasib usaha parfum ini ya ke depannya, atau peluangnya? Gimana sih peluangnya? Masih bagus atau masih prospek? Atau memang sudah gimana gitu ya? Nah, kan banyak juga yang pesimis ya. Karena kemarin ada info kalau 2023, 2024 ini ada resesi. Jadi gimana ya parfum ini? Karena sekarang juga permainan di dunia online juga seperti itu ya. Jadi gimana nasib toko parfum refill nantinya? Nah, teman-teman, yang perlu digarisbawahi terlebih dahulu adalah bahwasanya di semua bisnis itu akan mengalami yang namanya pasang surut ya. Jadi tidak mungkin bisnisnya terus menanjak, pasti ada siklus di mana kita harus turun, kemudian naik lagi, dan turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi gitu ya. Nah, jadi seperti itu di semua bisnis, tidak hanya di parfum. Nah, di parfum bagaimana peluangnya? Nah, di bisnis parfum ini jujur saja, terus terang saja ya, ini daripada nanti teman-teman banyak yang, jadi saya kasihan jadi kalau ada yang terlalu berharap ya ke parfum, karena biasanya kalau ada yang banyak jualan biasanya penyakitnya itu kan tiru-tiru ya. Jadi wah, si A jualan kok rame, nah, saya mau jualan biar sama kayak si A. Nah, ini keliru sebenarnya ya, karena pasarnya memang sudah meluas sekali, kecuali pasarnya masih belum banyak lah penjualnya ya, itu masih bagus ya. Tapi kalau sudah banyak penjualnya, sudah persaingannya di luar nurul ya. Nah, ini sudah mulai crowded, jadi hati-hati ya. Lampu kuning sebenarnya itu, lampu kuning supaya teman-teman lebih berhati-hati menentukan bisnis mana yang akan teman-teman tekuni ya. Dunia parfum ini sudah mengalami yang namanya fase red ocean, jadi zona merah. Jadi dulu masih ada yang namanya blue ocean. Jadi blue ocean itu masih biru ya, masih hijau. Apa artinya? Jadi masih hijau itu masih subur ya. Jadi kita mau buka di mana itu profit masih lumayan ya, bahkan bisa lebih-lebih kayak gitu, karena memang penjualnya belum banyak. Nah, gitu. Jadi pasarnya banyak yang cari barangnya, tapi yang jual masih sedikit. Jadi kita ini mau buka jam berapapun tetap ada yang beli gitu ya, karena memang tokonya cuma itu saja gitu, dan pembelinya banyak. Sementara sekarang ya, yang beli bisa jadi juga makin banyak, tapi yang jual malah lebih banyak lagi. Nah, kalau dulu yang beli banyak tapi yang jual sedikit, nah sekarang yang beli banyak tapi yang jual lebih banyak lagi ya. Jadi kadang ada yang masuk ke saya itu konsultasi ya, gimana ini kok di samping saya sekarang ada toko juga, atau di depan toko kami ada toko baru, atau kadang radius 1 kilometer sudah ada toko baru lagi, bahkan setengah kilo atau jarak 100 meter sudah ada toko. Nah, itu yang namanya dinamakan red ocean. Jadi sudah pasarnya itu berdarah-darah, banyak yang jual
kemudian yang beli itu saja, yang akhirnya adalah perang harga. Nah, ini yang kita khawatirkan ya. Jadi teman-teman yang baru-baru untuk menarik konsumen, kemudian harganya diturunkan jauh ya, harganya di bawah pasar. Nah, ini namanya merusak pasar. Ketika pasar sudah rusak, ya nantinya yang rugi ya kita sendiri yang jualan ya. Karena nanti yang diuntungkan siapa? Yang punya modal besar. Kenapa yang punya modal besar? Karena dia bisa beli barang yang banyak, nanti dia akan menghancurkan harga yang sudah teman-teman hancurkan tadi ya. Jadi makin hancur. Makanya teman-teman sebelum masuk ke dunia parfum, jadi harus dipikirkan dengan matang, dengan masak ya. Walaupun kita juga jual paket usaha dan kita juga mempunyai fasilitas free konsultasi ya. Meskipun ya kita tidak bisa cepat ya kalau ada orang tanya atau telepon ya, kita harus kan kita juga punya kesibukan. Jadi harus dipikirkan masa-masa. Jadi jangan asal melihat teman sukses kita mau ikut, ada teman usaha ini kita ikut ya. Jadi ya jangan hanya ikut-ikutan, tapi pelajari lebih dalam bagaimana prospeknya. Kalau orang marketing dulu bilang 5W1H ya. Ada where, ada who, dan sebagainya, dan ada how. Bagaimana ya bisnis ke depannya. Jadi dianalisa, analisa SWOT namanya. SWOT. Jadi keuntungannya, ancamannya apa, daya lebihnya apa. Teman-teman ini punya daya lebih apa sih kalau mau jualan ya dibandingkan dengan toko yang lain ya. Jadi jangan sama rata. Kalau sama rata ya nanti teman-teman kalah dengan yang lebih senior ya, yang IQ-nya lebih tinggi, modalnya lebih banyak, pengalaman juga lebih dulu. Nah, itu harus dipikirkan. Jadi kita di channel ini tidak hanya menjual ya, tapi kita juga memberikan lampu kuning, lampu merah, dan lampu hijau. Lampu merah ya, kata kita berikan harus stop, jangan pakai ini. Nah, gitu di konten-konten sebelumnya ya, kayak masalah pelarut juga kita sering mendengungkan, tidak hanya di channel ini tapi di media sosial kita yang lain. Jadi jangan sampai pakai pelarut yang tidak sesuai ya, karena itu akan menghancurkan bisnis teman-teman sendiri. Nah, jadi gitu teman-teman. Jadi kalau mau masuk ke dunia parfum ini, jadi silakan dipikir dulu yang matang. Karena seperti yang saya ulas tadi ya, jadi bisnis parfum sekarang sudah ada di zona merah, di red ocean, dimana pasarnya sudah acak adul ya. Jadi yang jual harga miring, bahkan sampai miring sekali, itu sangat banyak. Dia sampai live di TikTok ya, dari pagi sampai pagi lagi dengan harga yang di luar nurul ya. Banyak yang tanya ke saya, Pak, kok itu kok bisa saya jual harga segitu ya, padahal kita kulakan harga botolnya saja segini, kok dia bisa jual harga segitu. Nah, ini tanda-tanda ya, tanda-tanda bahwasanya dia sudah merusak harga pasar yang sebenarnya sudah nyaman kita di harga itu, tapi dia membuat pasar baru dengan harga yang tidak masuk akal, menembak pasar ekonomi menengah ke bawah yang tidak tahu sebenarnya parfum itu adalah barang yang lumayan mewah ya. Jadi karena dulu itu parfum kan jarang orang pakai ya, paling orang pakai untuk kondangan atau kerja. Nah, sekarang banyak yang di rumah aja mau tidur pakai parfum. Nah, sudah mulai jadi kebutuhan pokok. Jadi harganya sudah perang harga, kemudian supplier juga makin banyak, produk makin banyak, yang beli juga tidak makin bertambah banyak ya. Ya bertambah tapi tidak lebih banyak penjualnya lah kayak gitu ya. Jadi karena parfum ini kan bukan barang pokok ya, karena bukan barang pokok, harusnya ya di radius 1 atau 2 km atau mungkin 5 km baru ada toko parfumnya. Nah, sekarang ini radius 100 meter ya, bahkan mungkin dalam satu kampung ada yang jual lebih dari 2 biasanya ya, di rumah-rumah gitu ya. Belum lagi yang nitip-nitip di counter HP, di warung-warung. Nah, ini jadi parfum sekarang sudah masuk ke kampung-kampung ya teman-teman. Jadi pembeli tidak harus datang ke toko, tapi sudah bisa masuk di kampung-kampung ya. Kalau dulu kan harus pergi ke kota, ke toko parfum mau cari parfum ya, isi ulang. Nah, sekarang di warung-warung longlongan yang depan rumah itu sudah ada parfum yang siap dipakai ya.
Walaupun ya kualitasnya jangan disamakan dengan yang di toko parfum ya, biasanya ada grade ya, karena yang nitip itu sudah ada campurannya teman-teman ya. Belum lagi yang di aplikasi Oren, aplikasi Joe, dan di TikTok, di aplikasi yang lain juga harganya di luar nurul teman-teman ya. Jadi teman-teman silakan dipikirkan baik-baik ya. Ini lampu kuning dari kami buat teman-teman yang ingin join paket usaha atau yang mau buka toko parfum, silakan dianalisa dulu secara baik-baik di lokasi teman-teman sudah ada toko apa belum, kemudian daya belinya di sana bagaimana, terus kedepannya juga bagaimana. Nah, harus dipikir masa-masa. Oke, silakan jika ada yang dinanyakan terkait dengan problematika parfum, nanti silakan tulis di kolom komentar. Jika video ini memang dirasa kurang panjang ya, karena memang durasi kita mungkin, kalau teman-teman ngikuti, kita tidak banyak video yang lebih dari 11 menit ya, karena memang biasanya orang-orang kan bosen ya kalau lihat orang ngoceh terus. Oke teman-teman, semoga manfaat. Nanti silakan dilanjut di kolom komentar ya. Terima kasih, semoga manfaat dan salam wangi sepanjang hari.